Cara perkembangbiakan kaktus. Cara perkembangbiakan kaktus ini melalui seksual dengan biji yang dihasilkan oleh penyerbukan tumbuhan kaktus dengan dibantu oleh hewan penyerbukan seperti lebah. Dan cara perkembangbiakan kaktus ini bisa melalui aks seksual, tetapi bisa terjadi ketika batang kaktus jatuh ke tanah dan membentuk tunas. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis tanaman kangkung. Jenis-jenis kangkung ini ada dua, yaitu jenis tanaman kangkung di darat dan di air. Yang membedakan kedua ini karena kangkung di darat itu ditanam oleh tanah dan kangkung air ditanam di perairan atau di tanah yang berair. Cara perkembangbiakan tumbuhan kangkung ada dua, yaitu secara seksual. Secara seksual itu ketika ketika kangkung ditumbuhi oleh biji, dan secara aseksual ketika melakukan setek batang. Yang keempat yaitu tumbuhan palem. Tumbuhan palem ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis tumbuhan palem jenis pohon palem merah. Jenis pohon palem merah ini sesuai namanya, daun batangnya berwarna merah. Pohon palem ini yang merah dapat tumbuh hingga 16 meter. Buahnya juga berbentuk bulat dengan warna hitam atau merah tua ketika sudah matang. Yang kedua jenis pohon palem kuning. Jenis pohon palem kuning ini jenis tanaman hias yang banyak juga digemari oleh masyarakat. Daunnya menyirip warna hijau kekuningan dengan pelepah warna kuning terang. Saat terkena sinar matahari, warnanya lebih mencolok dengan kekuning-kuningan. Selain di perkarangan, jenis tanaman pohon ini dapat cocok ditempatkan di indoor. Tiga, jenis pohon palem bambu. Jenis pohon palem bambu ini banyak ditemukan di perkarangan di perkantoran. Pohon palem bambu ini dapat hidup di kawasan minim matahari, tetapi juga kuat pada sinar matahari yang kuat. Perkembangbiakan pohon palem ini ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif itu dengan cara pemisahan anakan, tetapi dengan cara generatif itu dengan menyamaikan bijinya. Cara generatif ada 3 tahap, yaitu pengencapahan biji, penumbuhan tunas, dan pembesaran bibit. Yang kelima saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Kamboja. Tumbuhan Kamboja terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis Kambojanya Adenium obesum. Adenium obesum ini dapat ditemukan di bagian Afrika Utara. Ukuran pohon dalam Kamboja ini bisa sampai 10-12 meter. Nah, bunganya di tepinya berwarna merah dan di tengahnya berwarna putih. Kedua, jenis Kambojanya Adenium swazicum. Adenium swazicum ini merupakan jenis tumbuhan Kamboja yang paling mudah dibudidayakan. Jenis ini dapat dikembangbiakan dengan cara dicangkok ataupun dengan cara menanam bijinya. Dalam pertumbuhan tumbuhan jenis ini waktunya cukup lama, sehingga dapat sekitar setahun atau 2 tahun untuk bertumbuh besar oleh tumbuhan jenis ini. Bunga pada jenis tumbuhan ini biasanya berwarna merah muda cerah. Yang ketiga jenis tumbuhan Kamboja Adenium arabicium. Tumbuhan jenis ini tumbuhan yang paling langka ditemukan di dunia. Tanaman spesies ini dapat ditemukan di semenanjung Arab. Tumbuhan jenis ini mempunyai bentuk yang sangat eksotik dengan atang yang kuat dan cabang yang banyak, serta warna merah dan putih yang banyak digemari oleh orang sekitar tersebut. Dan cara perkembangbiakan tanaman Kamboja ini ada 2 cara, dengan cara vegetatif dan cara generatif. Dengan cara generatif ini itu dengan cara di-stek pada bagian batang tumbuhan Kamboja tersebut, dan dengan cara generatif dengan cara menyamai biji tumbuhan Kamboja dengan media tanam.